Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kuliah hari ini, siang ini, untuk membahas metodologi penelitian. Oke, kemarin saya tawarkan mungkin ada yang konsultasi tentang definisi ya. Ini soalnya agak berpikir ya untuk definisi ini, terutama definisi operasional. Mungkin kalau ada satu kelas perwakilan satu saja. Nanti kita bahas supaya memberi gambaran pada yang lain. Ya, ada nggak kira-kira? Saya aja deh Bu, mau coba. Oke, ada yang ini share apa namanya ngumpulkan draft ke Alin? Belum ada sih Bu, cuma nanti kalau misalnya ada yang mau tinggal share screen aja, ini udah tak onin semua. Ya, oke silakan Alin. Dari yang mana Bu tujuan ya? Ini kan tujuan kan gampang, yang langsung aja ke definisi konseptual ya. Kerangka teori ya nggak Bu? Ini asal-asal. Kerangka teori nggak usah dulu. Nggak usah dulu. Nah, langsung saja. Ya, ini ya Lin. Oke. Definisi konseptual, kepuasan didefinisikan sebagai keseluruhan sikap yang ditunjukkan konsumen atas barang dan jasa setelah mereka memperoleh dan menggunakannya. Keseluruhan sikap. Ya. Oke, variabel X mau apa? Variabel mau apa, Lin? Tingkat kepuasan, Bu. Nah, berarti yang didefinisikan adalah tingkat kepuasan, bukan kepuasan saja. Oh, okay. Nah, kalau nggak ketemu, tingkat kepuasan adalah, berarti ya satu-satu. Tingkat itu apa, kepuasan itu apa, kemudian kamu kamu jadikan satu, kamu ramu sendiri, tingkat kepuasan adalah gitu. Dan nanti beda cara pengukurannya, jadi beda antara kepuasan saja dan tingkat kepuasan. Kalau tingkat kepuasan kan jelas sangat puas itu ya, sangat puas, cukup puas, kurang puas, tidak puas. Definisi operasional, kepuasan seluruh sikapnya siapa yang tidak follower setelah mereka mendapatkan informasi. Oke, indikatornya apa? Nah ini Bu masih bingung. Keseluruhan sikap yang ditunjukkan, berarti kan sikap ya, sikap yang ditunjukkan konsumen atas barang atau jasa yang setelah mereka memperoleh dan menggunakan. Nah, berarti kamu harus ini, untuk akun Twitter itu, akun Twitter infonya apa aja di pecah sini. Info di Twitter itu apa aja, Lin? Satu misalnya, coba kamu ketik infonya apa aja? Satu. Info kecelakaan lalu lintas. Tulis coba kecelakaan lalu lintas. Tulis dulu supaya nggak lupa. Kecelakaan lalu lintas. Terus ditulis di ini bisa nggak di teks? Gimana Bu? Ditulis di teksmu ini. Biar semua bisa tahu. Ini udah kelihatan belum ya Bu? Udah tak tulis. Enggak ada, Ki. Ini Bu yang merah? Enggak ada. Ini cuma tingkat kepuasan. Ini belum sebentar, keluar, sebentar. Ya. Sebentar, coba tak stop dulu Bu. Mungkin belum keluar sinyalnya muter-muter. Sudah kelihatan belum ya Bu? Belum. Nah, di tempat saya belum. Nggak tahu yang di teman-teman gimana. Punya teman-teman gimana ya? Udah kelihatan belum? Udah Bu, udah kelihatan kok. Berarti sinyalku ini. Ya, sinyalku. Lihat, oke. Kecelakaan apa? Lalu lintas. Lalu lintas. Terus 2. Berita acara gitu Bu. Berita kecelakaan lalu lintas ya. Terus berita tentang acara yang ada di Jakarta. Berita di Jakarta. Terus ada, bentar Bu, saya lupa. Di atas ada. Misalnya A, kecelakaan lalu lintas. B, berita. C, misalnya ada demonstrasi misalnya. Informasi bencana. Berarti informasi yang ada di Twitter kan? Iya. Nah, terus caramu membuat, jadi indikatornya adalah tingkat kepuasan tadi apa tadi?
keseluruhan sikap. Ya, tingkat kepuasan diukur dengan ya satu. Halo Bu Suci. Tugas kita sebagai anak pemakom itu kan Halo, halo. Bentar ya, sinyalnya Bu Suci baru nggak stabil. Baik, Mbak Iin. Ya. Hasan ya? San, mandi San.
Ya, gimana? Masih sinyalnya? Suaranya masih jelas atau enggak? Suara saya jelas? Halo? Jelas, Bu, Jelas, jelas. Bu. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi ini Alin sudah menulis informasi tentang Twitter. Di dalam akun Twitter ada info kecelakaan, ada berita di Jakarta, ada dan sebagainya 6 sampai 6. Nah, ini tingkat kepuasan diukur tuh naik ke atas nih ya. Indikator itu sama dengan tingkat kepuasan diukur dengan seberapa puas followers pada satu info kecelakaan lalu lintas. Seberapa puas Anda dengan berita di Jakarta? Seberapa puas Anda tentang informasi yang disajikan tentang wisata dan kuliner? Seberapa puas terhadap informasi seputar gaya hidup? Mungkin berita di Jakarta ini lebih dispesifikan ya. Mungkin berita tentang ekonomi, politik, sosial gitu atau apa? Iya, Bu. Ini udah memuat yang bawah yang nomor 6 itu. Ini tak hapus saja mendingan. Ya, oke. Jadi nanti ini adalah diukur dengan ini kepuasan seberapa puas followers pada ini. Oke, gitu Alif. Baik, Bu. Berarti nanti per ini ditambah berapa puas gitu ya, Bu, di depannya. Kalau udah di sini nggak apa-apa, satu kali aja. Oh, satu kali aja. Di sini aja nggak apa-apa, Bu? Aja. Nanti kalau misalnya di questionnaire kan sudah ada itu nanti ya, seberapa puas. Baik. Tingkat kepuasan diukur dengan seberapa pada info kecelakaan lalu lintas. Mungkin ada lagi ya, secara lengkap dari Twitter itu selain ini ya, dilihat lagi ya. Baik, Bu. Gitu. Bentar, Bu, saya mau coba review lagi. Berarti tadi yang di definisi konseptualnya kurang tingkatnya itu tuh definisinya apa? Nah, tingkat itu apa, kepuasan apa, terus tingkat kepuasan itu apa, kamu gabungkan sendiri. Ini pakai kata-kata sendiri ya, Bu, yang penggabung? Iya, lah soalnya nggak ada kan. Iya, oke. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Oke. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada, saya lanjutkan materi. Oke, nggak ada? Ada ya, Rik? Suara saya masih ya? Masih denger ya? Masih, Bu. Ya, oke. Kalau nggak ada, kita lanjut aja. Padahal itu tadi penting ya, untuk definisi konseptual operasional itu agak berpikir gitu ya. Makanya saya beri kesempatan Anda untuk bertanya itu supaya nanti nggak bingung. Karena nanti habis ini kita akan buat keseluruhan outline proposal ini mulai dari LPM sampai metodologi. Nah, baik kalau nggak ada, kita langsung metodologi penelitian. Hari ini kita akan bahas jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik sampling. Ya. Nanti untuk yang ini besok, minggu depan, uji validitas dan reliabilitas serta teknik analisis data. Kita lihat dulu tentang jenis penelitian. Pengumpulan data. Jenis penelitiannya gimana? Teknik, mungkin belum ya, teknik pengumpulan data. Oh, belum ada. Udah untuk jenis nanti kita susulkan. Kita ke ini dulu, ke teknik pengumpulan data ya. Teknik pengumpulan data dulu. Nah, dalam teknik pengumpulan data
kita akan mengenal cara atau pendekatan dalam pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Jadi teknik pengumpulan data itu akan Anda lakukan setelah proposal ACC. Di tempat saya. Nah, setelah proposal ACC, Anda ke lapangan untuk mencari data atau pengumpulan data. Nah, pengumpulan data yang pertama itu ada beberapa jenis pengumpulan data. Pengumpulan data ini maksudnya adalah pengumpulan data ke responden ya. Kalau Anda pas survei awal ada pengumpulan data, ada survei, itu bukan masuk ke pengumpulan data ya, itu survei awal. Tapi yang dimaksud di sini bahwa pengumpulan data itu lebih ke penyebaran kuesioner ya. Lebih ke penyebaran kuesioner, kemudian ada wawancara ya. Kemudian ada juga dokumentasi ya. Ini agak sinyalnya agak langsung enggak ya. Nah, apa yang dimaksud teknik pengumpulan data? Teknik pengumpulan data adalah proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian melalui proses yang sistematis. Nah, ada 5 jenis teknik pengumpulan data. Yang pertama wawancara, kedua observasi, 3 kuesioner, studi dokumen, dan FGD. Nanti di proposal Anda harus memilih, nggak mungkin 5-5-nya. Yang jelas untuk FGD itu adalah kualitatif ya, tidak untuk kuantitatif. Nah, kalau yang kuantitatif itu lebih pada kuesioner, observasi, wawancara. Kalau yang analisis isi nanti studi dokumen ya. Jadi untuk analisis isi studi dokumen yang deskriptif non analisis isi dan eksplanatif non analisis isi adalah 1 kuesioner, 2 observasi, mungkin 3 wawancara. Atau 1 kuesioner, 2 observasi. Ya. Atau kuesioner saja boleh ya. Jadi silakan nanti memilih 2 atau 3 di antara 5. 1, 2 atau 3 di antara 5. Kita lihat satu-satu. Nah, sebelumnya kita lihat ada sumber data. Ini mau dicantumkan di proposal juga boleh, tidak juga boleh. Jika Anda mencantumkan sumber data, maka sumber data Anda apa? Sumber data Anda kalau kualitatif. Peristiwa atau aktivitas itu juga kualitatif, misalnya penelitian event ya, itu peristiwa. Benda, saya ulangi, narasumber atau informan ya, narasumber atau informan itu berarti atau responden itu berarti yang maju dengan kuesioner. Kalau kualitatif yaitu informan ya atau narasumber. Jadi untuk Anda yang dengan kuesioner yang deskriptif dan eksplanatif itu nanti responden sumber datanya. Peristiwa sudah, benda atau beragam benda itu biasanya di penelitian historis ya, misalnya ada candi, ada batu arca, ada keris dan sebagainya. Surat ya. Nah, dokumen ini dokumen atau arsip, ini yang analisis isi. Analisis isi sumber datanya dokumen atau arsip ya, bisa rekaman, kemudian bisa tulisan ya, tulisan, gambar dan sebagainya. Animasi maksudnya. Nah, dalam penelitian kuantitatif, data diperoleh ketika ya kuesioner disebarkan pada responden. Data adalah alat dasar untuk membuktikan teori. Jadi, beda kuantitatif dan kualitatif, kalau Anda ke lapangan ya, namanya kuesioner, sebelum kuesioner itu masuk sesuai dengan jumlah populasi atau jumlah sampel, itu tidak bisa dihitung atau dianalisis. Tapi kalau dalam kualitatif, misalnya Anda informannya 5, 1 yang baru masuk bisa dianalisis. Nah, itu bedanya. Nah, jadi karena di kualitatif pengumpulan data itu bersamaan dengan analisis data. Tapi kalau dalam kuantitatif, analisis data dilakukan setelah pengumpulan data. Ya, setelah pengumpulan data.
Nah, kita lihat satu-satu wawancara. Ya, sebetulnya wawancara ini juga menjadi alat utama bagi peneliti kuantitatif. Ya. Sebenarnya yang namanya peneliti kuantitatif yang pakai kuesioner itu yang ngisi kuesioner itu peneliti sebetulnya berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan responden supaya apa? Tidak ngapusi. Kalau yang wawancara Anda kepada langsung responden kan nggak ngapusi, yang menjawab langsung responden ya. Tapi kalau Anda serahkan kuesioner itu langsung ke responden, mungkin yang ngisi bukan responden ya, yang ngisi awur-awuran dan sebagainya. Tapi kebanyakan mungkin untuk mengejar waktu, tenaga dan biaya, ya sudah peneliti kuantitatif nyebar kuesioner besok diambil. Padahal itu sangat tidak akurat ya, karena rentan dengan penipuan. Nah, jenis wawancara, ada wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur itulah yang disebut dengan kuesioner ya. Jadi kalau nanti di proposalmu Anda harus mengatakan kalau pakai wawancara yang terstruktur. Kalau wawancara tidak terstruktur itu dipakai untuk kualitatif ya. Namanya wawancara mendalam. Ya, wawancara mendalam. Jadi sangat mendalam, sangat rinci. Kalau kuesioner kan seperti apa yang ada di kuesioner yang kita tanyakan, tidak kita tambahi, mereka juga tidak menjelaskan, hanya memilih poin-poin ya alternatif yang ada di kuesioner. Ya. Nah, ini wawancara mendalam, ini kualitatif, biasanya dipakai untuk penelitian seperti etnografi, ya, fenomenologi, ya, termasuk deskriptif, itu sebenarnya wawancara mendalam. Nah, wawancara ini bisa intim, harus berjalan intim ya, karena peneliti bisa menyelami dunia psikologi dan sosial dari informan. Makanya akrab atau dekat menjadi syarat untuk peneliti bisa melakukan wawancara mendalam. Nah, observasi di kuantitatif ada, di kualitatif ada. Apa itu? Yaitu pengamatan langsung terhadap objek. Ya, jadi Anda datang langsung ke tempat, ya, langsung ke objek atau subjek lokasi penelitian, terutama yang penelitian di event atau peristiwa. Ya, Anda datang, Anda melihat, Anda meneliti tentang strategi promosi, Anda melihat brosurnya, Anda melihat Facebooknya, ya, Anda melihat Instagramnya, kemudian Anda juga mengamati desain ya, mereka mendesain media sosial itu, mendesain baliho, ya, mendesain spanduk, itu observasi. Nah, observasi ini di proposal ditulis, observasi adalah bla 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 bla, yang diobservasi itu apa, kapan, ya, dalam kurung kapan. Menurut Sprittley, observasi dibagi menjadi dua, observasi tak berperan dan observasi berperan. Nah, observasi tak berperan itu yang diobservasi, yang dilihat tidak tahu, ya, tidak tahu. Jadi kita tidak mengamati, padahal mereka yang diamati nggak tahu kalau kita ada ya. Kita peneliti, kita ada. Misalnya Anda mengamati seorang atau perilaku dari PSK misalnya. Kalau dia tahu kita amati, ya dia nggak mau, ya. Atau dia salah tingkah dan sebagainya. Sehingga kita seperti orang yang sedang melakukan aktivitas lain, tapi mata kita melihat mereka, ya. Kita melihat mereka. Nah, observasi berperan itu yang kita amati tahu bahwa kita peneliti, kita melihat mereka. Nah, ini kelemahannya, mereka salah tingkah, mereka berpura-pura, ya, mereka tidak sebenarnya berperilaku. Nah, di sini ada berperan pasif, peneliti tidak melakukan apa-apa, duduk diam. Berperan aktif, peneliti melakukan seperti yang dilakukan oleh subjek. Misalnya Anda penelitian di kelas, mereka bertanya, Anda juga ikut bertanya. Mereka mengerjakan, Anda ikut mengerjakan. Nah, berperan penuh ini intens ya. Ini biasanya pada penelitian fenomenologi dan antropologi itu ya, etnografi ya. Jadi Anda masuk menjadi bagian dari keluarga mereka, ikut ke masjid, ikut ke masjid takbir, bahkan Anda tinggal di rumah itu, ya, tinggal di rumah itu untuk memperoleh data yang selengkap mungkin, ya, aktivitas keseharian mereka,
seperti apa Anda catat. Ya, ini biasanya ada di kualitatif. Ini sudah saya jelaskan tadi ya, observasi berperan, tak berperan. Nah, studi dokumen ya, studi dokumen ini biasanya untuk analisis isi. Anda yang meneliti analisis isi, sumber datanya atau teknik pengumpulan datanya pakai studi dokumen ya. Apa itu? Yaitu dokumen atau arsip merupakan sumber data yang sering memiliki posisi penting dalam penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Misalnya dilakukan untuk menelusuri tulisan-tulisan. Ya. Tapi oleh Yin mengatakan yang namanya content analysis yang dilakukan tidak hanya mencatat isi yang tersurat, tapi juga tentang maknanya yang tersirat. Ya. Jadi sebenarnya Anda sudah menganalisis kalau menurut Yin ya, tidak hanya sekedar misalnya bab 2. Bab 2 Anda mengutip dokumen, bla bla bla, menjiplak tok yang tersurat. Padahal kalau menurut yang namanya content analysis itu juga yang tersirat. Nah, ini dipraktekkan betul ketika Anda melakukan analisis isi sebagai metode penelitian, ya, bukan sebagai pengumpulan data saja, tapi sebagai metode penelitian analisis isi. Analisis datanya pakai analisis isi. Nah, kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan bagi pengumpulan data dalam penelitian. Ya. Biasanya dikirim langsung ke responden dan setelah diisi dikirim kembali atau dikumpulkan kepada peneliti. Dalam kuantitatif, kuesioner adalah alat utama, tapi dalam kualitatif hanya sebagai penunjang. Kalau dalam kualitatif, alat utamanya adalah peneliti itu sendiri. Ya. Tapi kalau dalam kuantitatif, kuesioner itu adalah alat utama ya, terutama untuk yang berbentuk deskriptif dan eksplanatif. Oke, habis untuk pengumpulan data. Jadi kalau kita simpulkan ada 5 jenis pengumpulan data. Nanti silahkan Anda memilih ya. Di penelitianmu itu paling cocok yang mana? Di antara 5 ini ya, yang paling cocok yang mana? Boleh pilih 1, pilih 2 atau 3. Kalau yang analisis isi hanya 1 ya, studi dokumen saja. Ya. FGD hanya di kualitatif. Jadi pilih antara kuesioner, observasi, wawancara, dan studi dokumen. Ya. Oke, itu saja untuk teknik pengumpulan data. Silahkan direspon dulu. Silahkan. Silakan. Dengar nggak suara saya? Dengar kok, Bu. Hah? Dengar Bu. Dengar ya? Jelas. Iya, silahkan kalau ada yang merespon dulu untuk teknik pengumpulan data. Itu saya mau bertanya, Bu. Ya, siapa ini? Rehani. Siapa? Rehani. Hani. Ya, Raihani. Silahkan, Rai. Gini, Bu, yang tadi tentang kalau kuesioner itu sebenarnya diisi oleh si peneliti itu gimana ya, Bu, maksudnya? Oh, kuesioner. Kuesioner itu idealnya diisi oleh peneliti. Tapi kan ya nggak mungkin ya, misalnya respondenmu 400, kamu datangi satu-satu gitu ya. Datangi satu-satu ke 400 orang, kemudian kamu yang isi. Nah, itu tapi idealnya seperti itu. Maka dalam survei pilkada ya di Jakarta misalnya, itu di daerah-daerah punya koresponden yang banyak dan mereka mendatangi masyarakat ya untuk diwawancarai dan mereka yang isi itu waktu itu. Ya, setiap ada survei pilkada. Yang benar memang begitu. Tapi untuk Anda ya mungkin cukup untuk disebarkan. Apalagi kalau online gitu ya, online piye wawancara gitu. Ya sudah dengan segala keterbatasan ya, dengan pengisian langsung oleh responden ya sudah kita terima data yang mungkin tidak akurat gitu. Ya, yaitu menimbulkan ya tadi salah satu kelemahan kuantitatif seperti itu. Yaitu tidak jujur, yang ngisi Kenanan Mora, yang ngisi siapa, jangan-jangan orang lain juga bisa gitu. Kalau enggak kamu datang sendiri dan bertanya toh
Ya, Raihani idealnya yang ngisi itu ya peneliti dengan datang wawancara satu-satu. Nggak akurat datanya. Ya, gitu Baik, Rif. Bu. Ya, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, ada yang lain? Nggak ada? Bu, saya mau nanya, Bu. Oke, Dit. Ya, silahkan, Dit. Oh ya, itu kan teknik pengumpulan data itu kan nanti berarti kita ini ya, Bu ya, pilih salah satu ya, boleh maksudnya wawancara gitu atau gimana, Bu, nanti? Loh, tadi kan tak suruh pilih 1 atau pilih 2 atau pilih 3. Kan Oh, berarti tidak mesti 1. Ada yang pakai kuesioner dan observasi. Kamu juga observasi. Ada yang pakai kuesioner dan wawancara. Ada yang pakai kuesioner saja. Yang penting tidak ke ini FGD ya. Ya. Iya. Berarti Boleh ini 1, ya, Bu ya. boleh 2, boleh 3. Jadi tidak mesti 1. Oh ya, Bu. Oh ya, untuk teknik wawancaranya itu berarti ini ya, Bu ya. Maksudnya wawancaranya ke responden ya, bukan ke pemilik akun kayak gitu ya, Bu ya, atau ke siapa bukan. ya? Maksudnya kalau wawancara ke pemilik akun itu kan untuk pemenuhan bab 2 ya. Ini maksudnya wawancara itu yang ke responden. Nah, kalau bab 2 pasti wawancara dengan pemilik akun pasti no ya. Tapi yang dimaksud di pengumpulan data ini adalah ke respondennya. Oh, berarti bukan ke pemilik akun langsung gitu ya, Bu ya? Ya itu iya, tapi teknik pengumpulan data yang di sini wawancara itu ke tujuannya ke responden. Jadi kalau ke responden tidak menggunakan wawancara nggak usah ditulis. Berarti emang ya berarti nyebar kuesionernya harus wawancara dulu ya, Bu ya, ke respondennya, Bu ya, baru ngisi kuesioner ya, Bu ya, berarti ya. Oh, bukan begitu. Tadi kan saya katakan bahwa pengisian kuesioner yang sebenarnya yang benar itu adalah Anda yang mengisi, peneliti yang mengisi, kemudian ngisinya itu diwawancarakan ke responden. Jadi Anda ketemu responden, Anda yang bawa kuesioner, saya ngisi kuesioner itu Anda gitu loh. Anda menanyakan itu ke responden. Seberapa sering Pak dalam seminggu Anda nonton ini? Ya kira-kira 10 kali Mas. Anda saya ngisi 10 gitu loh. Oh, berarti ya. Aku kira itu supaya tadi apa? Supaya datanya lebih akurat. Orang ngapusi, yang ngisi siapa? Ya responden kan, kita yang ketemu kok. Terus bukan orang lain gitu, datanya bisa langsung dari si responden. Tapi kalau Anda enggak wawancara, Anda sebarkan kuesioner besok diambil ya Pak, itu ada yang ditinggal, ada yang enggak diisi, ada yang diisi temennya, ada yang ngisinya ngawur-ngawure gitu loh, untuk mengantisipasi seperti itu. Gitu. Oh ya. Oke, Bu. Saya paham, Bu. Maka matur nuwun ya, Bu. Ya. Masih? Bu. Mau nanya. Bu mau tanya. Rizky, kirim dulu. Ya, Rif. Bu, saya mau nanya, Bu. Ini perihal kuesioner dan wawancara di masa pandemi gimana ya, Bu? Di masa pandemi itu online ya. Kalau yang di Instagram kan online. Nah, kalau yang di ini ya lewat ini aja toh. Lewat WA aja gitu ya. Tapi kan bisa satu-satu toh kirim. Itu kamu respondenmu di mana ini? Respondenmu siapa? Kalau misalnya respondennya di online ya kan tinggal online. Tapi Baik, kalau Bu. respondennya komunitas ya datang saja toh. Boleh enggak gitu kan. Boleh kan emang siji-siji 1 lawan 1 aja kok. Satu-satu kan tidak bergerombol. Tapi seandainya lewat WhatsApp atau lewat aplikasi online juga nggak apa-apa ya, Bu ya? Nggak apa-apa, yang penting datanya dapat. Datanya Oke, dapat. Bu, terima Biasanya kasih. ini kemarin tuh juga ada mahasiswa mana ya, nggak tahu suruh ngisi, kita suruh ngisi kuesioner kok di WA satu-satu lah, kenalnya enggak ya kita ya.
kenal juga enggak, yo repot juga. Kita yo agak-agak males gitu kon buka ini, like linknya itu enggak biru itu loh. Linknya tuh enggak biru hitam, jadi kan yo kudu boleh ide nulis lagi ya. Nah itu kadang soalan kuesioner ya, siapa yang belum ngisi. Ya, itu juga ada kemarin, tolong diapresiasi ya, yang ngisi itu diapresiasi, kasih kayak minimal ballpoint atau minimal apa. Jadi mereka itu sudah meluangkan waktu untuk ngisi ya. Paling enggak ada sesuatu yang kamu berikan kepada responden. Ya, jangan terlalu eman-eman gitu ya. Artinya Anda sudah dibantu, kalau enggak ada apa-apanya ya males ya. Ketemu aja tidak, ya ini siapa gitu. Ngerti-ngerti ngakon gitu kan. Untuk apa gitu ya, saya juga banyak kesibukan gitu kan. Nah monggo untuk supaya diperhatikan kuesionermu, mohon ada apresiasi ke responden. Itu ya, oke deh. Deh. Ya, oke. Terima kasih, Bu. Oke deh. Tadi ada Alin ya? Alin ya? Iya, Bu. Mau Mana, Bu? nanya, kalau misalnya lewat kuesioner kan itu nanti ada hitungan persennya tuh ya, Bu ya. Dan minimal dari kuesioner kan ke 30 orang. Oh, bukan, itu yang validitas, Lin. Oh, Nanti itu belum, validitas. Belum. Oh, Yang belum. responden sesuai dengan jumlah populasi. Nanti habis ini kita bicara teknik sampling. Oh, yang hitung-hitungan itu, Bu. Oh, yang Solovin. Oke, nah kalau misalnya wawancara tuh pakai hitung-hitungan juga berarti, Bu, atau gimana? Loh ya iya loh. Enggak gini loh, Lin. Wawancara itu kan caranya dapat data dari kuesioner, Lin. Jadi kamu mau diserahkan, disebar, besok diambil, atau kamu datang sendiri-sendiri per door to door ke responden untuk yang ngisi kamu gitu loh. Kamu ngisi tapi diwawancarakan gitu loh. Oh iya. Misalnya Bapak, apakah seberapa besar kepuasan Bapak ketika ini mendengar politik di Jakarta? Wah, yo nek saya yo kurang puas lah Mbak. Nah, Anda melingkari yang kurang puas, Maksudnya wawancara ini wawancara yang ada di kuesioner itu. Oh, makanya namanya iya. Makanya namanya wawancara terstruktur gitu loh. Karena Anda hanya membacakan sebetulnya apa yang sudah Anda tulis di kuesioner, ya. Oke. Oh iya, paham. Tak kira tuh kayak di minimalin juga gitu loh, Bu. Berapanya ternyata udah include sama si kuesionernya itu ya. Iya. Oke, baik. Makasih, Bu. Ya, yang lain? Ya, Bu, aku mau nanya. Hemi. Hemi, ya. Silahkan, Hem. Ini kalau analisis isi kan berarti tadi studi dokumen. Nah, itu nanti isinya apa aja? Oh, enggak. Kalau studi dokumen enggak ada wawancara, enggak ada kuesioner ya. Studi dokumen itu hanya pengumpulan datanya. Anda mengumpulkan itu kan dokumen yang Anda teliti apa? Bisa koran. Kalau film? Ya bisa film, ya itu dokumennya itu film itu. Berarti nanti film dijelasin filmnya atau gimana? Anda mengulang-ulang direkam, diplototi gitu kan Anda harus menghitung nanti. Anda harus menghitung berapa kali perilaku ini terjadi kan gitu toh Hem. Sehingga Anda ulang, stop, jalan, stop, ulangi lagi kan gitu nanti penelitiannya. Sehingga nanti yang dimaksud dokumentasi itu ya filmnya itu. Film bisa, iklan bisa, buku ya bisa, koran. Nah, nanti berapa episode misalnya kalau film satu film atau 2 film ya diambil semua. Tapi kalau misalnya berita setiap hari selama 2 bulan misalnya, itu nanti juga harus dihitung ya berapa sampelnya dengan rumus juga sama. Oke, Bu, makasih. Ya. Masih ada? Nggak ada? Nggak ada, kita lanjut. Jadi yang pertama adalah ke pengumpulan data sudah. Ini apa nih? Pengumpulan data sudah.
Teknik sampling ya. Ini kok sinyal hari ini agak anu ya. Ini saya dengar kalian juga pelan loh ini. Sinyalnya agak mendung ya. Oke, kita lanjut ke teknik sampling ya. Ini nah, untuk teknik sampling ini agak menghitung ya, agak menghitung nanti yang namanya rumus Lovin sehingga akan ketemu berapa populasi Anda, kemudian ketemu berapa ya. Ini malah belum muncul. Nah, jadi teknik sampling itu ya, disebut juga dengan teknik cuplikan. Ya. Teknik sampling itu berkaitan dengan pembatasan jumlah atau sumber data yang akan digunakan dalam penelitian. Mengapa harus dibatasi? Ya mungkin dong, kalau Anda meneliti se-Indonesia 100 juta orang. Berapa lama nanti waktunya? Bisa setahun ya. Tenaganya berapa orang? Bisa ratusan. Biayanya berapa puluh juta? Oh, bisa ratusan juta. Nah, tetapi dalam kuantitatif, teknik sampling itu membantu kita untuk mencuplek. Ya, mencuplek itu mengambil sedikit dari sekian banyak populasi yang tidak mempengaruhi hasil. Hasilnya tetap bisa dipertanggungjawabkan. Bukan berarti kalau ngambil sedikit itu salah, tidak, tapi tetap representasi atau mewakili dari jumlah yang banyak, ya. Sehingga ini dikaitkan dengan pembatasan jumlah yang akan digunakan dengan pertimbangan waktu, tenaga, dan biaya. Ya. Nah, kemudian jenis sampling ada dua, sampling berpeluang dan sampling tidak berpeluang. Kuantitatif pakainya sampling berpeluang. Artinya apa? Bahwa seluruh anggota populasi berhak menjadi sampel. Nah, itu ya. Seluruh anggota populasi berhak menjadi sampel. Jadi kalau populasimu itu ada berapa followersnya? Oh, Bu, 5 juta. Artinya 5 juta populasi, anggota populasi itu keseluruhan pihak yang berhak diteliti ya. Keseluruhan populasi yang 5 juta itu berhak untuk menjadi sampel. Berarti caranya bagaimana supaya semua berpeluang? Tentu saja gampangnya diundi kan gitu kan. Lah ngundi 5 juta ya bagaimana? Nah makanya nanti ada cara-cara pengumpulan sampel secara kuantitatif. Nanti saya jelaskan selain diundi. Nah, jadi undi itu termasuk sampling berpeluang. Cara mencari sampel dalam kuantitatif ya antara lain diundi, namanya simple random sampling. Nah, kebalikannya yaitu sampling non probability sampling ya, sampling tidak berpeluang. Ini dipakai untuk kualitatif. Caranya bagaimana? Menunjuk ya. Caranya menunjuk. Siapa yang ditunjuk? Yaitu orang-orang yang punya informasi. Jadi kalau tidak punya informasi nggak boleh ditunjuk. Misalnya Anda penelitian tentang strategi promosi. Siapa yang bisa diwawancarai? Pasti staf marketing, ya. Misalnya strategi brand diwawancara dan bisa memberikan informasi. Staff PR itu, staff PR atau staff marketing ya seperti itu. Jadi Anda yang menunjuk, Anda memberikan kriteria-kriteria tertentu, kemudian Anda menuju ya, Anda menuju ke orang-orang yang sudah ditunjuk untuk diwawancara. Nah, jadi kalau di kuantitatif kok sampai menunjuk itu melanggar aturan. Jadi tidak boleh ditunjuk. Harus dikocok gitu ya, seperti arisan dikocok atau diundi. Nah, kemudian jenis sampling sudah.
Gitu. Oke, ini sudah ya. Kita kenal dulu lah ya, kenal dulu dengan sampling di kualitatif dulu ya. Nggak apa-apa, kita bukan kuliah metodologi penelitian kualitatif, tapi kita juga perlu mengenal sampling dalam kualitatif ya. Kalau dalam kualitatif ada 3 tekniknya, yaitu purposive sampling, accidental sampling, dan snowball sampling. Makanya nih kita jelaskan satu-satu. Hanya ada 3 ini, purposive, accidental, snowball. Nah, purposive sampling, ya kita kenalan dulu ya, ini kualitatif ya. Sampling bertujuan, yaitu pengambilan sampling yang didasarkan pertimbangan atau ada karakteristik tertentu yang kita kenakan pada informan. Ya. Didasarkan pada siapa yang paling banyak tahu tentang informasi yang dikehendaki. Jangan lupa mencantumkan karakteristik yang dimaksud. Contoh, misalnya judul Anda tentang manajemen konflik. Ya, manajemen konflik suami istri beda agama. Nah, kalau Anda pakai purposif, tentu saja karakternya siapa informanmu? Pasti suami istri yang beda agama. Misalnya tambah, sudah menikah minimal 1 tahun. Punya anak enggak? Tambah, sudah punya anak minimal 1. Gitu ya. Nah, itu adalah purposif. Jadi Anda menunjuk. Karakteristik di sini juga harus disebut nanti di proposal. Apa? Misalnya tadi menguasai staf marketing, menguasai desain promosi. Ya. Sudah bekerja minimal 1 tahun, gitu ya. Jadi yang menentukan karakteristik itu peneliti, ya. Itu purposive sampling. Yang selanjutnya snowball. Snowball itu bola salju ya. Jadi menggelundung sampai besar dan akan berhenti pada 1 titik. Snowball sampling yaitu pengambilan sumber data karena peneliti tidak tahu siapa yang tepat untuk dipilih. Ya. Siapa yang tepat untuk dipilih ya. Jadi peneliti ke lapangan dan bertanya kepada informan yang dijumpai pertama kali, namanya key informan. Jadi Anda buta ya, ini siapa ya saya ngerti tentang informasi ini. Wah, udahlah saya ada penelitian ke ini ya, anak jalanan misalnya. Siapa ya saya ngerti ya, terus Anda cari saja ketuanya. Nah, dari ketuanya Anda diarahkan ke ya ketemu si A. Anda wawancara ke A, ya. Berundung ke A. Kemudian Anda dari A, Anda tanya Mas A, kira-kira siapa ya yang tahu informasi ini ya? Oh, kamu datang aja ke D. Nah, kamu menggelinding ke D, ya, menggelinding ke D. Terus sampai berhentinya kapan? Sampai jenuh. Jenuh itu adalah informasi yang Anda terima sudah sama. Itu namanya jenuh, ya. Itu snowball sampling. Kemudian yang ketiga itu adalah accidental. Nah, kalau accidental sampling yaitu pengambilan sumber data dengan secara kebetulan. Kenapa? Bu, tidak ada yang mau diteliti, Bu. Yang mau cuma ini. Ya wes, itu yang diambil. Jadi tidak harus, nggak bisa Bu kriterianya ini nggak ada yang mau. Ya sudah, nggak usah pakai kriteria. Yang jelas apa yang mau kamu teliti. Misalnya komunikasi interpersonal atau keterbukaan pada pasangan kumpul kebo. Nggak mau Bu, yang nggak ada yang mau diteliti, malu katanya. Ya sudah, yang mau saja. Tidak usah pakai karakter yang tinggi-tinggi. Karakteristiknya ya cuma pasangan kumpul kebo, cukup itu. Misalnya lagi penelitian tentang kondektur wanita, ngamen anak, didekati aja anak, lari. Nggak ada yang mau, susah, ya udah. Berarti yang dapat sedapat-dapatnya. Dapat 2 ya nggak apa-apa, minimal memang 2. Ya, itu namanya accidental sampling. Nah, oke ya, 3 itu miliknya kualitatif. Sekarang bagaimana dengan kuantitatif ya? Oke, kita kenal dulu istilah-istilah yang ada di dalam sampling. Yang satu adalah populasi.
Jadi populasi adalah keseluruhan objek yang berhak menjadi sampel. Nah, itu tadi populasimu siapa? Followers at akun ini, Bu. Subscriber jadi channel YouTube ini. Itu semua adalah populasi. Jadi misalnya subscribernya 1 juta, berarti yang 1 juta orang itu populasi, ya. Apa komunitas ini, Bu? Korean Wave, ya. Komunitas pecinta Korea. Berapa jumlahnya? 100 orang. Berarti 100 orang itu adalah populasi. Ya. Nah, kemudian unit analisis bagian populasi yang memenuhi karakter sebagai sampel. Misalnya populasimu mahasiswa UMY. Kamu perkecil lagi, unit analisisnya siapa? Tidak semua mahasiswa UMY aktif, Bu. Maka unit analisisnya adalah mahasiswa UMY yang aktif, ya, followers yang aktif, subscriber yang aktif, komunitas yang aktif, diperkecil, lebih kecil dari populasi. Nah, sampel itu bagian dari populasi atau unit analisis yang akan diteliti. Nah, jadi sampel itu diperoleh setelah kamu menghitung, ya, menghitung dengan rumus Lovin misalnya, rumusnya dari jumlah populasi. Nanti akan ketemu berapa ratus, ya, dari sekian ribu, nanti akan ketemu berapa ratus. Nah, berapa ratus itulah yang akan menjadi sampel, artinya yang akan menerima kuesioner, yang harus ngisi kuesioner, dan yang akan Anda hitung, Anda akan analisis datanya. Ya, ini tentang istilah-istilah dalam teknik sampling. Oke, ya, lanjut. Berapa jumlah sampel yang representatif? Ya, ada teori yang mengatakan minimal 10% dari jumlah populasi. Ada yang mengatakan minimal 30 responden. Kalau ini pakem, ya, nggak boleh dilanggar kalau yang kedua. Kenapa? Karena kurva normal itu bentuknya seperti ini. Itu minimal 30 responden. Jadi kalau Anda punya keinginan meneliti dengan pendekatan kuantitatif, tapi respondenmu hanya 15, nggak bisa. Harus beralih ke kualitatif. Ya. Kalau 50, oke, ambil semua. Nanti ada yang namanya sampling jenuh atau total sampling, yaitu mengambil sampling semuanya populasi. Jumlah populasi diambil semua karena sedikit. Kalau memungkinkan, ambillah semua. Ini namanya metode sensus atau metode total, ya, atau total sampling. Nah, teknik sampling kita lihat, ya. Ini yang 4, ini yang biasa dipakai. Biasa dipakai di kuantitatif. Nanti Anda boleh pilih yang mana yang paling tepat di penelitianmu. Nanti saya tambahkan satu lagi yang namanya sampling convenience, CONVIENCE, convenience, yaitu sampling untuk kemudahan. Nah, ini biasanya tidak masuk ke 4 ini, tetapi biasanya dipakai untuk yang jumlah followers tuh yang di media sosial itu pakai convenience sampling. Ya. Kita lihat satu-satu, ya. Simple random sampling. Simple random sampling atau sampling, ya, sampling acak sederhana, ya, itu memiliki syarat sebagai berikut, ya, memiliki syarat sebagai berikut, yaitu populasi harus homogen dan jumlahnya tidak terlalu besar. Tidak terlalu besar itu berapa, ya? Kira-kira ya 300 lah maksimal. Loh, kenapa, Bu? Karena nanti ini harus diundi, dikocok kayak orang arisan tuh. Nah, kayak orang arisan. Sehingga populasi harus homogen. Homogen itu ya satu status, misalnya mahasiswa, petani. Tapi bisa juga nanti homogen jadi heterogen. Kita anggap itu homogen. Mahasiswa, petani, apa misalnya pelajar, ya, itu homogen. Diketahui sampling identitas anggota populasinya. Simple itu maksudnya namanya siapa, ya. Dia ada di kelas mana, jurusan apa, ya. Jadi ada identitas anggota populasi tadi. Soalnya nanti ketika Anda ketemu 30 orang ABCD, Anda harus mengejar di mana? Oh, loh, prodi IKA angkatan sekian. Peminatan ini, si B itu angkatan sekian. IKA
angkatan sekian. Wow. 15, 16. Apa itu? Cahaya Neng? Bisa dilakukan dengan teknik undian. Nah, ini simple random sampling itu undian. Misalnya Anda penelitian di satu desa, populasimu 200 orang bisa pakai ini. Tapi Anda harus memburu orang itu satu persatu di mana rumahnya, namanya siapa. Gitu ya. Itu simple random sampling. Yang kedua, sistematis sampling. Syaratnya sama, cuma dilakukan dengan rumus yang diterapkan dalam pengambilan sampling. Nah, ini hampir sama dengan simple random, tapi gini caranya. Anda membuat kertas karton gitu ya, misalnya kartonnya di satu meja ini misalnya. Anda buat kotak-kotak. Nah, kotak-kotak, ya Anda buat kotak-kotak sejumlah populasi. Jadi kalau populasinya 300, Anda buat 300 kotak. Setiap kotak itu isinya adalah nama dan identitas. Misalnya nama dan kelas, nama kelas, nama kelas. Nah, caranya bedanya dengan simple random, Anda jatuhkan responden satu dengan menutup mata, Anda jatuhkan dadu. Nah, dadu itu jatuh di mana? Oh, dadu itu jatuh di baris 1 kolom 2 misalnya. Ya, baris 1 kolom 2. Nah, jadi yang baris 1 kolom 2 itu adalah sebagai apa namanya ya, titik pangkal permulaan menghitung dengan rumus. Anda tentukan rumus. Rumus misalnya N plus 1. Nah, berarti N plus 1 atau N plus 2 langkah. Misalnya N plus 2 langkah. Jadi yang pertama tadi ambil 2 langkah ke kanan. 1, 2. Nah, berarti lagi. Yang jatuh tadi berarti responden kedua. Langkah ke kanan lagi. 1, 2. Ketemu responden ketiga. 1, 2. Responden keempat. 1, 2. Responden kelima. Turun. 1, 2. Responden keenam. Begitu seterusnya sampai berapa jumlah sampel yang diinginkan. Kalau diinginkan ada 50, berarti ya sampai dapat 50 responden. Ya, jadi bedanya cuma langkahnya itu sistematis, Anda sendiri yang menentukan rumus. Ya. Bisa 1 langkah ke kanan, 1 langkah ke bawah misalnya. 1 langkah ke bawah, 1 langkah ke samping kiri atau samping kanan, bebas ya. Tapi nggak usah cari rumus yang susah-susah. Ya. Yang penting jalannya responden tadi, kedua, ketiga, dan seterusnya itu sama ya. 2 langkah semua. 3 langkah semua gitu ya, sampai pada jumlah sampel yang diinginkan. Nah, stratified sampling itu untuk populasi yang heterogen ya. Heterogen itu misalnya kalau Anda pecah, misalnya Anda penelitian di SMA. SMA ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya. Nah, ini saya buat orek-orekan. Kalau kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 ya, kita ambil proporsi yang sama. Misalnya kelas 1 SMA ya, kelas 1 jumlahnya 500. Kelas 2 jumlahnya 400, kelas 3 jumlahnya 300. Kalau masing-masing kita ambil 10%, berarti kelas 1 ketemu 50 orang ya. Kelas 2 ketemu 40 orang. Kelas 3 ketemu 30 orang. Jadi kalau kita jumlah 120. Persoalannya adalah, Anda silahkan menjawab nanti. Untuk kelas 1 misalnya, dari 500 siswa, ketemu 50 orang. Cara mengambil 50 dari 500 itu bagaimana kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Coba. Misalnya kelas 1 500, diambil 10%, ketemu 50. Caranya mengambil 50 orang dari 500 itu bagaimana? Silakan. Silakan. Paham nggak ini? Halo?
Paham nggak? Masih bingung sih Bu sejujurnya. Bu, masih bingung dikit itu. Ini harus orek-orekan nih. Nah, piye ya caranya orek-orekan? Ini kalau saya orek-orek itu di situ anu enggak toh? Di situ atau Alin aja yang orek-orek. Di situ tak anu kualik enggak gitu loh. Orek-oreknya gimana Bu? Jelas kali ya. Misalnya ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jumlah siswa kelas 1 500, kelas 2 400, kelas 3 300. Jumlah sampel. Jumlah sampel 50, 40, 30. Berarti total 120. Ini kalau tak gini kan kira-kira anu enggak? Balik enggak ya? Nah, Enggak kok, Bu. Enggak Bu, tapi Enggak, kecil Bu. banget. Stop dulu. Kalau gini, nah ini loh. Enggak kebalik ya? Sorry. Ini coba bisa di anu enggak? Bisa, Bu, bisa. Nah, ini. Bisa, Bu, kelihatan kok. Kan ya. Artinya Iya, kelihatan. ketika kelas 1 itu 500 diambil 10% jadi 50. Kelas 2 400 jadi 40, kelas 3 300 30. Jadi nanti sampelnya jumlahnya 120. Kenapa ini disebut proporsional sampling? Karena proporsinya sama, yaitu 10% semua, ya. Cuma masalahnya kalau kita melihat kelas 1 itu kan ketemu 50 orang, ya enggak? Dari 500 orang. Nah, caranya mengambil 50 dari 500 bagaimana? Caranya mengambil 50 dari 500 kira-kira bagaimana? Dari 10% populasi bukan sih Bu. Mana dari? Kurang jelas ya suaranya. Ya, itu dengan dari 10% populasi. Oh lah iya. Kan sudah ketemu 50 kan? Kan sudah ketemu 50. Nah, ini kan anak kelas 1 itu jumlahnya 500 anak. Ya enggak? Nah, terus 500 anak diambil 50. Caranya mengambil 50 dari 500 anak itu gimana? Ada yang bisa jawab? Caranya mengambil 50 dari 500. Caranya mengambil 40 dari 400. Caranya mengambil 30 dari 300. Apakah yang Anda ketemu di kelas itu atau yang pertama ketemu atau Anda tunjuk siapapun boleh atau gimana kira-kira? Ini enggak sih Bu, kalau misalkan kayak gitu kondisinya berarti kalau misalkan untuk kayak gini dibikin dulu misalkan kita mau dari 500 itu kita mau ngambil misalkan laki-laki atau perempuan, terus misalkan ngambil laki-laki ntar dispesifikkan lagi misalkan. Susah. Karena kita prinsipnya adalah probability sampling, maka cara mengambil 50 dari 500 itu ya diundi. Nah, itu repotnya ya. Kalau proporsional itu repotnya di situ, diundi. Kalau jumlahnya banyak, diundi lagi. Jadi mengundi 500 diambil 50, mengundi 400 diambil 40, mengundi 300 diambil 30. Ya. Jadi prinsip probability sampling nggak boleh hilang. Nah, itu namanya namanya adalah proporsional, ya, proporsinya sama. Ini mau ke screen lagi, Lin? Ya. Bentar Bu. Sudah. Ya. Nah, itu ya. Itu salah satu bentuk. Nah, kemudian ada klaster. Nah, kalau klaster sampling itu populasi berbasis wilayah, tapi sebenarnya tidak wilayah di sini luas ya maknanya ya. Klaster atau wilayah di sini luas maknanya. Ya kalau wilayah yang benar-benar wilayah bisa, misalnya kecamatan,
kabupaten, kelurahan, dan sebagainya. Nah, misalnya Anda penelitian di Kabupaten Klaten, gitu ya. Anda penelitian di Kabupaten Klaten. Kabupaten Klaten. Nah, Kabupaten Klaten ada 10 kecamatan. Ini ada 1, kecamatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini misalnya jumlah penduduk variatif ya, ada yang jumlah penduduknya ada yang 1000, ada yang 500 misalnya. 1000. Ini dengan karakter yang sesuai ya, 500. Nah, berarti ini kan siji loro telu papat 5.000, 7.500. 7.500 akan diambil 750 misalnya ini 10%. Nah, coba ini di sana lagi ini ya, kita lihat. Misalnya berbasis pada wilayah ya, ini ada kecamatan, Anda penelitian di Kabupaten Klaten. Nah, Anda turunkan kabupaten menjadi kecamatan. Nah, makanya akan muncul misalnya 10 kecamatan. Nah, kecamatan 1 sampai 10 masing-masing punya penduduk sekian. Sampel yang Anda butuhkan 7.500 ya, setelah diasumsikan 10% dari masing-masing wilayah. Nah, untuk klaster sampling ini tetap menggunakan prinsip undian ya, diundi. Tapi yang diundi apa? Wilayahnya ya. Berarti Anda buat gulungan kertas sebanyak 10 dengan nama kecamatan. 1, kecamatan 2 sampai kecamatan 10. Anda kocok ya, keluarkan 1 dulu. Tok. Kalau misalnya yang keluar itu adalah kecamatan ke-10, kalau keluar itu kecamatan ke-10 kan jumlahnya 500, ya enggak? Berarti kan masih kurang 250. Berarti Anda harus ngocok lagi 1 lagi. Keluarkan 1 lagi, tek. Keluar kecamatan 3, jumlahnya 1000. Bu, jadi 1000 berapa tadi? 500, enggak apa-apa. Lebih dari minimal jumlah sampel yang harus diambil. Tapi kalau Anda kocok sudah keluar yang 1, jumlahnya 1000 orang, 1000 populasi tadi, ya sudah, berarti sudah cukup atau melebihi sampel yang ditetapkan ya. Jadi yang diundi itu adalah wilayahnya ya. Bagaimana kalau Anda mau penelitian di sekolah tadi? Penelitian di sekolah ya nggak apa-apa. Kelas misalnya kelas 1 ada 3 kelas, 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C. Maka ya Anda membuat undian yang tulisannya adalah 9 tadi, kelas 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C. 9 itu Anda undi, Anda kocok, keluarkan 1. 1 ini sudah memenuhi jumlah sampel belum? Kalau belum, keluarkan lagi 1. Jadi Anda tidak perlu meneliti semua ya, semua wilayah, semua kelas. Tapi yang diundi adalah perwakilan kelas, sehingga tetap tidak melanggar prinsip probabilitas. Ya, yang diundi kelasnya, yang diundi prodinya, ya, yang diundi angkatannya, yang diundi wilayahnya, kelurahannya, RT-nya, RW-nya, boleh desanya. Nah, itu tentang cluster sampling. Nah, ini banyak dipakai kalau yang cluster sampling ya, karena lebih praktis ya. Ini lebih praktis daripada yang lain yang tidak tadi.
Nah, seberapa banyak atau berapa besar jumlah sampel bisa dihitung dengan rumus ini. Ini namanya rumus Lopin ya. N itu jumlah sampel sama dengan N besar. N besar itu populasimu per 1 plus N besar populasi kalikan E dikuadratkan. Jadi yang dikuadratkan itu yang E-nya, bukan N, E dikuadratkan E-nya. E itu apa? E itu adalah margin error. Ya, margin error itu alfa. Ini ditetapkan oleh peneliti biasanya 1% atau 5%. Kalau errornya bisa lebih banyak, berarti Anda pakai yang 5%, 0,05. Ya, tinggal dihitung, nanti ketemunya berapa. Sudah ada yang hitung ini? Coba silakan dihitung sekarang, saya tunggu jumlah sampelmu berapa. Ini gampang, pakai kalkulator HP ya. Silakan dihitung dulu. Ya. Ya, silakan dihitung dulu tentang tadi ya, rumusnya tadi udah bisa kita. Cuma tak perbesar mesti. Nah, silakan dihitung dulu jumlah sampel kalian masing-masing. Silakan. Saya tunggu paling 3 menit ya. 3 menit cukup untuk menghitung ini. Yang kemarin yang apa ya sampai 500 juta itu apa itu? Ini ya. Online shop ya. Shopee ya. Itu Bu, TikTok juga sama Bu. Oke, hitungan kalau TikTok misalnya berapa nih? Oke. Paham ya? Itu N sama dengan ini populasi 500 juta per 1 tambah 500 juta kali 0,05 dikuadratkan. Nah, berapa nanti hasilnya? Alin, berapa Lin ketemu? Bentar Bu, baru ngitung. Yang margin errornya tadi itu apa Bu? 0,05. 0,05 dikuadratkan. 5% atau 0,01 boleh. Tapi kalau kamu pakai margin error 0,01 nanti hasilnya gede loh. Nah, gede itu hasilnya bedanya jauh. Pakailah 0,05 aja ya. 0,05 aja. Siapa udah ketemu? Ya dulu itu saya pernah punya saya nguji bimbingan pakai kuantitatif. Dan dilalah saya tuh curiga ya jumlah sampel dihitung dengan Slovin loh. Kok seperti ini ya? Kayaknya saya curiga, tak hitung ternyata betul kurang banyak ya. Dia itu kurang 34 orang. Apa yang terjadi terus? Kira-kira gimana kalau ujian sampelnya kurang? Gimana? Tahu nggak? Lapangan lagi ya, nyebar kuesioner lagi, yang ngitung lagi. Ya, karena kurang, lebih baik berlebih daripada kurang ya. Padahal dia sudah pakai 0,05. Kalau dia pakainya 0,01, nanti misalnya kurang ya, kurang revisi Bu, saya jadinya pakai 0,05 mungkin masih tertolong ya. Nah, dia itu pakainya sudah 0,05. Jadi ya sudah itu minimalis kurang, ya sudah ke lapangan lagi. Ya, makanya hitungnya yang benar. Ada yang sudah? Belum. Bu. Ya, gimana? Bu, itu kan tadi hitungannya yang N-nya itu yang semuanya Bu jumlahnya.
Ya, N besar itu semua. Nah, tadi kan saya cari punya saya itu 30,7 juta. Iya, ketemunya segitu. Terus pas dihituin jadinya 10, Bu. Pas yang saya udah 1 plus N-nya 30, terus di 0,05, terus dikuadratin 3,07. Terus pas saya N per 30,7 per 3,07 jadinya 10. Salah itu. Saya kok pusing, Bu? Mungkin kirim. N-mu berapa, Rif? N-mu berapa? Ini kenapa jadi Populasimu itu? berapa? N-mu berapa? 500 juta? 30,7. 30 juta 700. Ya. 30 juta 700 ribu. Hitung, yuk. N sama dengan 30 juta 700 ribu. 1 plus 30 juta 700 ribu. 0,05 kuadrat itu berapa dulu? Ya gitu. 0,0025 itu, Bu. 0,0025. Coba Alin, yuk ngitung. Oh, Alin belum, sudah belum? Yang lain siapa yang sudah? Baru ngitung, Bu. Ini Lala. Yang ngitung ini Swi ya. Wah. Rif jelas salah ngitung itu, Rif. Statistiknya mulai dikit aja masuk hitungan kok. Saya mulai kalkulator dulu. Sekitar 77 gitu nggak sih, Bu? 70. Sekitar 7? 77 koma. Wah, banyak banget. Makanya nggak mungkin. Salah juga ya? Nggak mungkin. Maksudnya nggak mungkin diteliti gitu loh. Kalau misalnya segitu banyaknya. Makanya kemarin kan cari komunitas. Ya, saya sudah curiga nanti kalau dihitung kayak gitu ketemu nih jutaan lewat penelitian gimana ya? Iya, Bu. Benar, pusing juga, Bu. 77 orang. Ibu punya saya 61.000. Oh, nah, 77 itu dari N-nya berapa? Tadi N-nya kirim kan 30.700 ya? 30 juta loh. Oh, juta ya? 700 loh. Oke. Masa Punya 70 juta, Fis? berarti ngawur. Duh, kalau aduh. Followersnya aja misalnya 5 juta aja 400 orang. Salah. Iya, Bu Suci, punya saya 365 orang. Nah, wajar itu dari N-nya berapa? N-nya ada 4.200.000. Nah, ya. Ya, sekitar itu, benar. Ibu. Ya. Kalau dari 101.000 jadi 61.000 ya, sekian. Sedikit itu. 0,025. Yang lain yang ketemu berapa? Kalau dari 87.600 jadinya 398, Bu. Dari berapa? 87.600. Kok banyak ya? Dapatnya berapa? Kok malah lebih, kok lebih banyak ya? Dari yang 101.000. Tadi yang 101.000 dapatnya 61. Iya, Bu, 61.000 sekian. Iya, itu dari 101.000. Dapatnya 61 orang toh? Ini tadi 87.000 kok malah lebih banyak ya? Yang salah yang mana nih?
Ini Kirif ketemunya 400 jutaan nih. Kok 400 jutaan? 40-an. 40 apa, Bu? 4 jutaan, 4 jutaan. Buset. Nah ya makanya enggak, mungkin ya, artinya kan segitu banyaknya. Nah, gimana nanti misalnya? Ibu yang 101.000 tadi dapatnya jadi 398, Ding. Salah hitung. Bagaimana? Yang 101.000 itu sampelnya jadinya 398. 398. Sorry si Rif ya. Rif. 400 deh, Rif. 400 orang, Rif. Oh, oke, Ya, Bu. 399,9. 400 orang. Wah. Ya, 400 orang dilibatkan. Oke, paham ya? Kira-kira begitu. Iya, Bu, paham. Bu Suci. Ya. Tadi kan saya ngitung 398 samplingnya. Itu sama kayak yang 101 Iya. Iya, kadang-kadang memang ini tidak terlalu mencolok ya, tidak terus langsung kalau selisihnya banyak itu sampelnya selisih banyak enggak. Memang baru sekian ratus ribu baru bisa beda itu. Ya. Jadi memang hampir sama ya. Dalam beda yang tidak terlalu besar itu sampelnya sama. Oke deh, Bu. Makasih, Bu. Ya. Jadi itu nanti dilihat satu-satu, kira-kira sampel saya sekian ya. Sampel saya sekian, rata-rata terbanyak memang dari kemarin saya menjumpai hanya 400 orang ya. Jadi jumlah followers yang sekian gitu. Nah, nggak tahu kalau 500 juta nanti nggak tahu, mungkin jutaan ya sampelnya ya. Jutaan itu. Atau ratusan orang ya, misalnya hampir 1 juta. Jadi kalau yang 30 juta itu tak hitung masih 400 ribu. Ya, oke. Untuk materi ini kira-kira ada pertanyaan dulu enggak? Silakan. Jadi yang namanya tadi margin error itu adalah namanya alfa ya. Alfa bentuknya kalau alfa itu kan tahu sendiri ya, alfa. Nah, alfa itu dipilih oleh peneliti. Itu bisa 0,01 atau 1%, bisa 5%. Nah, kalau 1% itu artinya dari 100 itu ada kesalahan 1. Itu tinggi ya ini ya. Nah, kalau yang 5% itu dari 100 ada kesalahan 5 itu masih ditoleransi. Jadi disarankan supaya supaya nanti samplingnya tadi juga tidak terlalu besar, itu disarankan 0,05. Itu bisa Anda buktikan ya ketika Anda menghitung E-nya 0,05 dengan E-nya 0,01 itu selisihnya banyak sekali itu. Dulu pernah saya coba selisihnya ratusan orang. Kalau yang 0,05400 yang itu bisa 2 kali lipatnya ya. Bisa 2 kali lipatnya. Ya, itu dulu tentang materi hari ini yaitu teknik pengumpulan data dan teknik sampling. Besok kita lanjutkan dengan yang tadi ya belum ya, jenis penelitian, uji validitas data. Ini nggak tahu ini ngitung-ngitungnya gimana, uji validitas data itu ngitungnya agak panjang. Kalau secara teori ya nggak bisa praktek ya lucu, kalau paling PR ya, PR kerjakan di rumah gitu ya. Oke, silahkan bertanya dulu untuk yang materi hari ini silahkan. Atau mau tadi yang definisi tadi kalau sudah ada yang ingin berkonsultasi silahkan. Anissa, gimana? Gimana? Semua baru menghitung kok?
Ibu mau tanya lagi, Ya, Hemi. silakan, Hemi. Berarti nyangkut ke analisis isi lagi, Bu. Nah, kalau analisis isi Oh berarti iya. ngitung-ngitungan kayak tadi juga atau gimana? Nanti analisis isi tak kirimi aja ya, tak kirimi materi sendiri. Ngitungnya bukan seperti itu ya. Oh, kalau sampelnya sama, Hemi. Kalau ngitung sampel sama. Ya nggak sama nanti pas uji validitas data dan analisis nggak sama. Kalau sampel sama, N-mu berapa? 1 ya? N itu berarti apa? N besarnya itu berarti apanya, Bu, kalau di analisis itu? Populasimu berapa film? Oh, 1 doang. Oh, 1 ya udah, berarti nggak usah dihitung. 1 ya total sampling. Film itu 1 berarti ya 1 itu aja. Oke, Bu. Makasih. Iya. Masih ada? Bu, kalau mau konsultasi kerangka teori belum bisa ya, Bu? Oh ya, silahkan. Kalau ini masih ada waktu, ya silahkan. Iya, sekalian gitu. Kalau revisi biar. Ya. Kerangka teori, kemarin kita bicara ya, teori itu adalah benar-benar teori ya. Kerangka teori yang memayungi hubungan antar variabel. Tingkat kepuasan ya, karena ini satu variabel atau penelitian deskriptif ya, maka teorinya tidak menghubungkan antar variabel ya. Teori usage dan gratification. Usage itu tingkat penggunaan, gratifikasi itu tingkat kepuasan ya. Iya, Bu. Pengguna media memainkan peran aktif untuk memilih dan menggunakan. Dari mengasuh pengguna mempunyai alternatif ya, boleh pakai usage ya. Selain usage apa? Ketemunya baru usage saja sih, Bu. Oh gitu. Iya. Ya, Kalau sebetulnya usage itu kan memang dipakai untuk eksplanatif ya. Tapi karena ini mungkin kamu ambil dari teori psikologi ya, Tin? Oh, psikologi boleh. Teori apa ya, Bu? Jadi gini, nanti kamu cari bahwa kepuasan itu dipengaruhi oleh apa gitu ya. Kepuasan itu kan istilah psikologi dari. Iya. Nah, kepuasan itu faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan. Nah, itu. Nanti dicari teori dari psikologi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan. Dicari teori tentang itu ya, Bu? Iya. Nah, nanti kalau udah ketemu faktornya A, B, C, D, nah, terus konteks penelitianmu itu masuk yang mana? Nanti dikontekkan ya, dikontekkan. Jadi teori itu kan netral ya, teori itu netral. Terus kalau dimasukkan konteks penelitianmu itu jadinya seperti apa gitu ya. Oke. Berarti itu nanti tambahan kan, Bu? Atau sebagai gantinya si USIS? Bukan. Pelengkap. Pelengkap. Kalau USIS sudah ya. USIS, ini udah clear ya, berarti. Nomor 1. 2, kalau ada 3. Ya, teori kan tidak hanya 1. Nggak bisa tahu teori 1. Kalau dulu namanya ada istilah grand teori. Teori besarnya apa, terus yang teori kecil-kecilnya apa. Kalau teori besar itu ya sudah teori USIS. Nanti teori pendukungnya apa. Kalian coba dari yang kemarin apa? Tujuan ya? Tujuan coba ya. Tujuan penelitian, tujuan mendeskripsikan tingkat ya, betul. Ya karena deskriptif ya, kita mendeskripsikan. Manfaat teoritis diharapkan dapat memberikan informasi. Dapat memberikan informasi tentang kepuasan. Oke. Manfaat praktis bagi siapa? Ditulis ya. Ini pointer. 2 manfaat praktis ini 1 kalau sudah habis angka huruf ya, Lin. Oh, habis angka huruf. A, B. Nah, A, B. Ya, memberikan masukan dan evaluasi bagi admin gitu, untuk mengembangkan dan lebih mengeksplor. Oke, memberikan pertimbangan dan mengikuti ya. Oke. Hipotesis 0, tidak terdapat tingkat kepuasan.
kepuasan. Ya, mungkin bisa ditambah signifikan atau tidak boleh ya. Di sini, Bu. Tidak terdapat tingkat kepuasan yang signifikan ini. Tingkat kepuasan yang signifikan. Ini di sini. Setelah tingkat kepuasan ini atas. Terdapat tingkat kepuasan yang signifikan followers dalam mendapatkan informasi. Ya. Oke, begitu. Ada lagi masih? Enggak? Oh, ya. Makasih ya, Bu. Ini yang lain enggak? Ada yang konsultan nih? Kelas lain? Ada pertanyaan? Silahkan. Masih ada waktu. Saya beri waktu masih 5 menit. Ya, silahkan. Ada? Ya ini dari 80 orang sudah jelas semua ya. Sudah jelas semua. Jadi nanti dicicil lagi ya, dicicil lagi tentang teknik pengumpulan data. Nah, dalam metodologi penelitian itu harus ada referensi ya. Jadi misalnya Anda nulis tentang jenis penelitian. Jenis penelitian dalam penelitian ini atau jenis penelitian di penelitian ini adalah atau jenis penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah bla 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 menurut siapa. Jadi masing-masing sub dari metodologi penelitian itu harus ada rujukannya. Ya kalau mahasiswa skripsi saya minta di metodologi itu minimal 5 buku, ya 5 buku. Misalnya 2, teknik sampling. Populasi kadang-kadang ada yang mulai populasi adalah bla 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 menurut siapa. Unit analisis, nah langsung saja. Sampling dalam penelitian ini menggunakan teknik misalnya cluster sampling. Cluster sampling adalah bla 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 menurut siapa. Teknik convenience, nah ini yang convenience tidak termasuk yang 4 tadi, tidak termasuk total sampling. Convenience sampling adalah sampling yang ditujukan untuk kemudahan misalnya. Kan nggak mungkin ya kalau follower, subscriber itu diundi kan nggak mungkin, nggak bisa. Maka dengan total sampel yang diharapkan atau ditetapkan itu berarti Anda menunggu saja, menunggu yang masuk 400, setelah masuk 400 ya sudah berarti bisa dianalisis. Nah, itu namanya convenience sampling ya. Terus misalnya nanti ada yang namanya ada teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan online. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linier. Berdasarkan rumus ini diambil dari sumber yang mana, ya. Jadi usahakan di metodologi penelitian itu ada sumbernya, ada sumbernya. Banyak kok buku-buku di perpustakaan ya. Kalau Anda baca di buku perpus, nah ini juga tidak boleh dari web ya, ini harus dari buku. Anda cari buku yang langsung judulnya penelitian kuantitatif, metode penelitian survei, ya, metodologi penelitian kuantitatif dan statistik biasanya begitu. Nah, yang sampai sekarang masih saya pandang bagus itu punyanya Mas Ri Singarimbun ya, Mas Ri Singarimbun dan Sofyan Effendi, judulnya metode penelitian survei, itu lengkap. Ya. Metode penelitian survei. Silahkan kalau ada yang bertanya. Oh ya, untuk presensi besok pagi aja ya, karena tadi ada kesalahan. Besok pagi saya buka mulai jam 7 sampai jam 23. Rabu tanggal 4 ya. Oke, masih ada?
Dalin ya. Gisel kok nggak kelihatan suaranya hari ini? Gisel? Ada nggak Gisel? Iya, Bu, ada Bu, ada. Kok anteng? Ya, ada lagi. Hah? Tadi apa namanya mau tanya udah ditanya sama Hem semua Oh yang iya, ditanyakan Hemi ya. Oke, masih adakah yang ingin ditanyakan dari pertemuan hari ini? Oke ya, kuliah minggu ini, hari ini saja. Minggu depan kita masih melanjutkan metodologi penelitian 1 kali lagi. Kemudian Anda buat outline proposal, kita diskusi outline proposal. Ya, mungkin 1 atau 2 kali pertemuan, tidak usah lama-lama. Ya. Kemudian kita ke statistik. Ya, nanti UK2-nya itu, UK2-nya outline proposalmu ya. Jadi tetap serius outline proposal. Nah, nanti UK3-nya statistik. Oke, cukup? Cukup ya? Cukup, Bu. Cukup ya? Oke, demikian kuliah kita